Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsadida dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Apa itu himpunan? Apa itu definisi himpunan? Definisi himpunan adalah kumpulan objek-objek atau disebut elemen, unsur, anggota yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya seperti hewan, tumbuhan berbiji, dan lain-lain. Adapun cara penyajian. Yang pertama dengan enumerasi. Enumerasi merupakan penulisan himpunan dengan cara menuliskan semua anggota di antara dua buah tanda kurung kurawal. Tandanya seperti ini, seperti di PPT ini. Contohnya, seperti himpunan 4 bilangan yang pertama. Berarti A sama dengan dalam kurung tanda kurawal 2, 4, 6, 8. Yang kedua dengan simbol-simbol baku. Yang pertama himpunan bilangan asli. Simbolnya seperti ini, seperti huruf N. Himpunan bilangan bulat seperti huruf J. Himpunan bilangan rasional seperti huruf Q. Himpunan bilangan real seperti huruf R. Himpunan bilangan kompleks seperti huruf C. Dan himpunan bilangan bulat positif seperti huruf Z. Sedangkan himpunan bilangan bulat negatif seperti huruf Z min. Cara penyajian yang ketiga yaitu dengan cara notasi pembentukan himpunan. Penulisannya dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya X. Syarat yang harus dipenuhi adalah X. Contohnya seperti A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 7. Jadi A, X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 7. Atau dilambangkan seperti ini. Selanjutnya dengan diagram Venn. U adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. A anggotanya 1, 2, 3, 5, dan B anggotanya 2, 5, 6, 8. Kardinalitas jumlah elemen di dalam A, kardinalitas dari himpunan A. Contoh seperti di diagram Venn ini, di samping dalam PPT ini. A nih, A. Anggotanya 1, 2, 3, dan 5. B, 2, 6, 5, dan 8. Untuk U, semua dalam diagram Venn di sini. Adapun macam-macam himpunan. Pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong dengan kardinal sama dengan 0. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan. Contohnya seperti P merupakan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang yang berusia 5 tahun. Maka P adalah himpunan kosong. Karena tidak ada mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang yang berusia 5 tahun. Selanjutnya, himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas dari kedua himpunan tersebut sama. Macam-macam himpunan selanjutnya yaitu himpunan bagian atau disebut dengan subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian, himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dan dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasinya A merupakan bagian B. Seperti diagram Venn berikut. Selanjutnya himpunan kuasa. Notasinya P merupakan A, PA atau 2A. Disebut dengan himpunan kuasa juga bisa disebut dengan power set.
dari himpunan A yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong, dan himpunan A sendiri. Materi selanjutnya adalah operasi-operasi himpunan. Yang pertama, diagram pen pertama ada gabungan, kedua ada irisan, ketiga kompleks, dan selanjutnya ada selisih. Pertama, gabungan. Gabungan merupakan semua anggota yang merupakan anggota A atau anggota B. Jadi semuanya itu disebut gabungan. Sedangkan irisan adalah himpunan semua anggota yang merupakan anggota A dan juga anggota B. Sedangkan selisih A dan B atau A min B atau A plus B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Kompleks adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta pembicaraan, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Hukum-hukum himpunan disebut juga sifat-sifat propertis himpunan atau disebut juga hukum aljabar himpunan. Hukum aljabar himpunan ini ada 11 hukum. Yang pertama, hukum identitas. Himpunan A gabungan 0 bukan 0 sama dengan himpunan A sendiri. Himpunan A irisan semesta sama dengan himpunan A. Hukum kedua, hukum 0. Himpunan A irisan bukan 0 sama dengan bukan 0. Himpunan A gabungan semesta sama dengan semesta. Yang ketiga, hukum komplement. A gabungan A komplement sama dengan semesta. Himpunan A gabungan A komplement sama dengan bukan 0. Yang keempat, hukum idempoten. A gabungan A sama dengan A. Himpunan A irisan A sama dengan himpunan A. Yang kelima, selanjutnya hukum involusi. A komplement sama dengan A. Yang keenam, hukum penyerapan. A gabungan himpunan A gabungan himpunan irisan B sama dengan A. Himpunan A irisan himpunan A gabungan B sama dengan A. Hukum komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. A irisan B sama dengan B irisan A. Selanjutnya hukum asosiatif. A gabungan B himpunan A gabungan himpunan B gabungan C sama dengan A. Himpunan A gabungan B gabungan C. Selanjutnya A irisan B irisan himpunan A irisan himpunan B himpunan C sama dengan himpunan A gabungan B gabungan himpunan C. Hukum distributif. Himpunan A gabungan himpunan B irisan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan A gabungan C. Selanjutnya A irisan himpunan B gabungan C sama dengan A himpunan A irisan himpunan gabungan A irisan C. Selanjutnya hukum De Morgan. A irisan B sama dengan A gabungan B. A gabungan B sama dengan A irisan B. Selanjutnya hukum 0/1. Bukan 0 sama dengan semesta. Komplement semesta sama dengan bukan 0. Selanjutnya pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan sama dengan pernyataan yang menggunakan notasi himpunan.
Pernyataan dapat berupa kesamaan, misalnya himpunan A irisan himpunan B gabungan C sama dengan himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan C. Metode pembuktian pertama dengan diagram Venn. Pembuktian menggunakan diagram Venn. Contohnya misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa himpunan A irisan himpunan B gabungan C sama dengan himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan C dengan diagram Venn. Bahwa terbukti kita lihat dari diagram Venn di PPT ini hasilnya sama, bahwa kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Terbukti bahwa himpunan A irisan himpunan B gabungan C sama dengan himpunan A irisan B gabungan himpunan A C. Selanjutnya, pembuktian yang kedua menggunakan pembuktian dengan menggunakan keanggotaan. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa himpunan A irisan himpunan B gabungan C sama dengan himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan C. Kita buktikan bahwa terbukti, kita lihat dari hasil akhir tabel di sini. Himpunan A irisan himpunan B gabungan C, hasil akhirnya 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Dan sama juga dengan himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan C, hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Maka terbukti bahwa proposisi tersebut benar. Selanjutnya pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contoh, misalkan A dan B himpunan. Buktikan bahwa himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan B komplement sampai dengan A. Bukti. Himpunan A irisan B gabungan himpunan A irisan komplement B sama dengan A irisan himpunan A irisan himpunan B gabungan B komplement menggunakan hukum distributif. Lanjut, A irisan himpunan semesta menggunakan hukum komplement. Dan hasilnya A menggunakan hukum identitas. Misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa himpunan A gabungan himpunan B min A sama dengan himpunan A gabungan B. Buktikan. Bukti. Himpunan A gabungan himpunan B min A sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan komplement A. Dibukti dengan definisi operasi selisih. Himpunan A gabungan B irisan himpunan A gabungan dan komplement A hukum distributif. Himpunan A gabungan B irisan semesta nilai hukum komplement. Hasilnya A gabungan B menggunakan hukum identitas. Pembuktian yang terakhir dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Contoh, misalkan A dan B himpunan. Jika himpunan A irisan B sama dengan bukan 0 dan himpunan A bagian himpunan B gabungan C, maka A bagian C. Buktikan.
bukti yang pertama misalkan X anggota A karena himpunan A bagian himpunan B gabungan C berdasarkan definisi himpunan bagian X anggota himpunan B gabungan C. Yang kedua berdasarkan definisi operasi gabungan anggota himpunan B gabungan C berdasarkan X anggota B atau X anggota C karena X anggota A dan himpunan A irisan B sama dengan bukan 0, maka X anggota B. Nah, berdasarkan contoh di atas, X anggota C, karena setiap X anggota A berlaku X anggota C, maka dapat disimpulkan A adalah bagian C. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.